Bang Egy itu udah mulai balik kanan ya. Itu disadari nggak oleh teman-teman? Mungkin bukan hanya semenjak Desember. Kalau orang mulai sadar itu sebenarnya semenjak 15 April itu juga sudah menjadi pertanyaan. Selama itu Bang Egy cukup intens nggak bergabung dengan teman-teman? Terus terang tidak. Oke. Dan kami itu kan memang tidak dalam satu klaster, tidak dalam satu kelompok, bahkan tidak dalam satu kuasa hukum yang sama. Enggak. Bang Egy dan DHL itu kan kuasa hukumnya beda. Dengan kuasa hukum saya, kuasa hukumnya Dr. Rizwan, kuasa hukumnya Dr. Tiva, bahkan dengan kuasa hukum dari kelompok TPU yang lain, ada Putri Royani, ada Pak Rizal Fadila, ada juga Bu Kurnia sudah, kemudian ada Rustam Effendi. Itu beda juga. Jadi artinya saya memang tidak terus terang, tidak terlalu dekat atau tidak terlalu bisa memonitor kegiatan dari dua orang itu ya. Itu apalagi pasca gelar perkara di Mabes Polri waktu itu. Khusus ya, kan ada dua gelar perkaranya. Pertama yang Mabes Polri, itu sebenarnya Pak Egy juga sudah mengatakan gitu. Saya jangan dikait-kaitkan dengan Roy Suryo, dengan Dr. Tiva, dengan declare sebelum ini ya, sebelum jadi gelar perkara. Saya waktu itu ini kenapa ya? Tapi ya sudahlah. Kalau saya kan orangnya easy going aja. Gitu. Jadi artinya ya terserah dia lah, dia mau ngapain gitu ya. Mungkin orang mau ya biasalah. Orang yang namanya mencari selamat kan biasa. Tapi kalau mencari selamat itu kalau kemudian nampak seperti kalau kita bayangkan orang lagi kena banjir bandang gitu ya. Itu kemudian dia naik satu kayu atau kan dia berusaha apapun ya. Bukan hanya Pak Egy Sujana ya, Pak DHL juga menyampaikan sindiran juga gitu, bahwa Kemas juga. Ya. Tapi kan saya senyumin aja. Sindirannya apa kalau boleh tahu? Ya, sindirannya adalah dibilang saya ketika pasca pertemuan itu kan sempat juga untuk melakukan tabayun. Sahabat saya Michael Sinaga itu kan melakukan hal yang sebenarnya benar. Dia melakukan klarifikasi kepada Egy. Yang benar gimana? Dia telepon Egy dan dijawab. Dan ketika menjawab itu di speakerphone. Dan ketika di speakerphone itu kita dengar, Bang Resmond juga dengar, saya juga akhirnya dengar. Isi pembicaraannya antara lain memang dia menyatakan tidak memohon maaf. Ya, pada pertemuan itu. Bahkan dia mendoakan, menasehati. Bahkan yang menarik, dia bilang kalau dia mengajak dia diantar oleh 2 perwira polisi dari Polda Metro Jaya. Disebutkan sebenarnya. Cuman ya saya nggak perlu lah nyebutkan, nanti akan jadi kontroversi. Iya betul. Ya, tapi artinya dari cerita-cerita itu kan sudah ada 2 fakta yang mana yang fakta? Karena termasuk satu orang yang tadi disebutkan si Rahmat itu, yang dari Rejo tadi kan mengatakan tidak ada perwira polisi. Egy meminta maaf. Gitu. Nah di sini Egy sendiri bilang dia nggak minta maaf. Maka benar-benar penting untuk kemudian orang itu harus melakukan yang namanya tabayun tadi. Iya, kalau enggak kan nanti akan muncul isu-isu. Bahkan mohon maaf kalau yang saya sampaikan, muncul bau amis kan. Kandarsa dan seluruh pemirsa Mandi Lokli Forum ini kan pasti dengar lah kemarin. Ada cerita soal bergepok-gepok, ada berkopor-kopor. Bahkan lucunya dijawab kan